Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan sastra klasik percobaan setia bagian ke-7. Selamat mendengarkan. Sekarang tinggallah engkau baik-baik, katanya. Sungguh-sungguh engkau berobat supaya lekas sembuh. Saya akan ke Melaka, si bangsat itu hendak kudera. Kemudian kakiku yang sakit itu dipegangnya, entah karena berkat doa sahabatku itu, entah karena aku diberinya pengharapan itu. Tiada aku tahu. Sesudah aku ditinggalkannya, dapatlah aku menggarit-garitkan kakiku yang patah itu. Alhamdulillah, alangkah syukur dan terima kasihku kepada Tuhan yang pengasih lagi penyayang. Pada keesokan harinya pagi-pagi, datanglah pula Haji Jamin mendapatkan aku. Tak salah yang kukatakan, katanya dengan tergesa-gesa. Pandai benar si bangsat itu mempermainkan komedinya. Aku berdiam diri saja mendengar dia mengomel seorang dirinya. Apa maksudmu itu? Aku belum maklum, kataku sesudah ia berhenti sejurus. Malam tadi semuanya hal ihwal sahabatmu yang baik budi itu sudah kutanyakan kepada orang yang semalam. Pada beberapa hari yang lalu ia sudah menyuruh orang meminang Haji Salwiah. Pandai benar ia mengecek orang tuamu. Kuharap sekali tangan sahabatku itu dengan kedua tanganku. Jadi putuslah pengharapanku, Min. Kataku dengan sangat cemas hatiku. Aku menangis terkenangkan buruk untungku. Jangan kau menangis, Syam, katanya. Kau boleh bersenang hati saja. Perkara itu tak usah kau pikirkan amat. Akulah yang akan menguruskannya. Insya Allah ia tak dapat menjual kita mentah-mentah. Sahabatku itu tersenyum pula, kemudian giginya digertakannya. Tampak benar ia geram akan Abdul Patah. Tetapi katanya menyambung ceritanya, apa yang akan kusuruh lakukan harus engkau ikuti, yang kularang jangan kerjakan. Rasanya ia akan berlutut, itu pasti. Tuhan tidak meluluskan perbuatan durjana itu. Ia mengomel pula. Apa yang engkau petuahkan, niscaya kuturut dengan bersungguh hati, sahutku dengan ikhlas hatiku, karena dialah rasanya tempat bergantung. Kalau begitu, Sam, dengarlah, katanya dengan sangat gembira tampaknya. Engkau sekali-kali tak boleh berkirim surat kepada orang tuamu. Orang tua itu jangan engkau pesan-pesan datang kemari. Sekalian surat Abdul Patah engkau balas macam biasa. Tiap-tiap engkau berkirim surat kepadanya, katakan penyakitmu begitu juga belum berangsur baik. Sekalian makanan yang datang dari Melaka, walau dikatakannya dari pencuri hatimu, sekalipun jangan kau makan. Sekarang tinggallah baik-baik. Aku akan berlayar. Senangkan saja hatimu, takkan kemana perginya. Ia maju selangkah, lalu dijabatnya tanganku. Di muka pintu itu ia bersua dengan mandur rumah sakit itu. Kulihat ia berbisik-bisik dengan mandur rumah sakit itu hampir 5 menit lamanya. Waktu ia hendak berangkat, dikeluarkannya sebuah bungkusan kertas. Lalu dimasukkannya ke saku mandur itu. Ia pun terus berjalan. Apa yang diberikannya kepada mandur itu tiada aku periksa. Tetapi sejak itu aku lebih manja. Makananku selalu enak saja. Aku dipeliharanya tak ubah seperti anaknya sendiri. Nyatalah Haji Jamin orang baik, pandai berenang di mana dangkal ia menjingkat. Sekalian pesan Haji Jamin itu, ikrarlah aku akan menurutnya, walaupun ada juga kurasa agak berlawanan dengan pikiranku. Aku sekali-kali belum mengerti mengapa maka aku dilarangnya berkirim surat ke Melaka mengabarkan aku masih hidup, supaya orang tua itu jangan ditipu orang. Jika diketahuinya aku masih hidup, tak dapat tiada batalah maksud Abdul Patah dari pihak meminang anaknya yang sudah kubesar-besarkan itu. Aku belum maklum apakah mulanya, maka aku mesti mengabarkan kepada
musuhku itu, penyakitku begitu jua. Sepanjang pikiranku, kabar itu menambah berani Abdul Fattah melakukan angan-angannya karena diketahuinya aku takkan dapat datang ke Melaka, jadi kuranglah bimbang hatinya akan larangannya tak boleh memakan makanan yang datang dari Melaka. Aku membenarkannya. Siapa tahu supaya aku lekas mati dibubuhinya racun dalam makanan itu. Niscaya benarlah warta yang mengatakan aku mati itu. Dengan demikian duduklah aku dengan bermacam-macam pikiran. Apakah jalan yang diturut oleh sahabatku itu akan menolong aku yang belum dapat berjalan itu? Kemudian kuterimalah sepucuk surat dari Haji Jamin. Demikian bunyinya. Saudaraku Haji Samsudin, dengan hari ini sudah sejumat lamanya aku diam di Melaka, tetapi jangan engkau sangkakan aku menumpang di rumah orang tuamu. Aku diam jauh di darat, hal itu perlu benar bagiku. Aku sudah beruntung dapat mengikut Abdul Fattah dari belakang. Mujur aku tak dikenalnya malam itu, jadi banyak juga gunanya serban putih. Tempat tinggal si berdebah itu ku ketahui ia menumpang di kedai orang lain, bukan di rumah orang tuamu. Alangkah pembohong si bangsat itu. Sepeninggal engkau ke Mekah dahulu, orang tuamu memakai orang gajian yang sudah separuh umur. Hal itu ku ketahui karena aku sudah 2 kali membeli apa-apa di situ. Waktu orang tua itu sembahyang 2 malam yang lalu, aku rasa mendapat Gunung Intan. Dengan 2 ringgit saja aku dapat mengetahui sekalian rahasia yang terjadi di sana, yaitu dari bujang yang kusebut tadi. Daripadanya lah ku ketahui sekalian keterangan yang di bawah ini. Benarlah si celaka itu yang mengabarkan kematianmu. Barang-barangmu yang dibawanya itu dikatakannya peninggalan yang mati, diberikan oleh kuasa pelabuhan kepadanya tatkala ia di Pulau Pinang. Kabar yang mengatakan Haji Salwiah sakit ketumbuhan sekali-kali tak benar. Sekadar dikarang-karangnya saja supaya engkau yang separuh mati itu bertambah payah, dan moga-moga dengan jalan itu engkau lekas dikuburkan orang. Pandai benar sahabatmu itu Syam. Sekarang ku ketahui pula hal yang penting benar dari orang yang menjalankan rundingan itu. Aku dapat tahu bahasa perkawinan si berdebah itu dilangsungkan pada awal bulan yang di muka ini. Kabarnya konon Haji Salwiah tak juga suka akan laki-laki itu, tetapi oleh karena bujukan orang, jadilah hatinya reda juga. Dalam hal ini orang tua itu jangan dipersalah. Dalam ma'rifatnya putus dan yakin engkau sudah meninggal. Rupanya sepeninggal engkau dahulu, orang tua itu sudah bersiap-siap menyediakan ini dan itu yang akan dipergunakan kelak bila engkau sudah pulang dari tanah suci itu. Kemudian alangkah kecewa orang rumah itu mendengar kabar kematianmu. Jadi karena itu, supaya persediaan yang ada jangan percuma saja, itulah maka permintaan sahabatmu itu diperkenankannya. Menurut kata bujang rumah itu, pekerjaan nikah itu akan dilangsungkan 2 bulan lagi. Tetapi karena yang laki-laki itu meminta dengan sangat, dengan menuturkan 1000 macam alasan maklumiah engkau akan Abdul Fattah, jadilah permintanya juga yang berlaku. Tetapi Syam, jangan engkau bersusah hati amat, jangan bercemas hati karena perbuatan si berdebah itu. Itu semuanya sebagai yang sudah kukatakan kepadamu, urusanku. Ia takkan dapat memiliki dewimu itu. Itu sudah terang, sudah kupastikan. Tiap-tiap jam aku dapat menyuruh pemerintah menghapuskan dia dari Melaka. Demikian lagi jika rahasianya kubawa ke mahkamah, tak dapat tidak kaki dan tangannya dibelenggu orang. Itu belum lagi memuaskan hatiku, karena aku timbang belum sama berat dosa yang sudah diperbuatnya. Jika dapat aku hendak menjerumuskan dia ke lembah kehinaan, supaya segala orang memandang dia sebagai anjing saja. Hal itu sudah kupikirkan. Mudah-mudahan aku dapat petunjuk dari Tuhan. Kini bersedia-sedialah engkau Syam. Engkau akan kami arak di Melaka. Yakin-yakin engkau berobat. Sesudah surat ini engkau baca, segera engkau bakar, dan jangan dahulu balas sebelum datang suratku yang lain pula. Wassalam, Haji Jamin.
Betapa remuk redamnya hatiku ketika mula-mula membaca surat itu, dapatlah rasanya tuan-tuan sidang pembaca mengira-ngirakannya. Kemudian perasaan hati yang gundah gulana itu bertukar pula dengan kegembiraan laksana abu ditiup angin. Yakni setelah mendapat penawar dari sahabatku itu, aku percaya dan yakin benar-benar akan dia. Tiap-tiap patah perkataannya masuk ke dalam hatiku dan aku turut membenarkannya. Apa-apa yang telah dikatakannya sepanjang ingatanku belum pernah mungkir sekali jua pun. Ia tiada memangku tangan sebelum angan-angannya yang baik dapat dicapainya. Ia orang yang berpaham, tua pikiran, banyak perasaan, sudah banyak menderita percobaan. Ketetapan hatinya itu selalu membawanya ke padang kemenangan. Orang yang demikian payah dicari, sukar didapat adanya. Sesudah surat itu kubaca beberapa kali hingga hampir setengah hafal, kucabiklah halus-halus lalu kusuruh campakan. Rahasia apakah yang sudah didapatnya, maka ia sanggup menyuruh pemerintah mengusir sahabatku itu? Apakah dosanya? Maka ia dapat membelenggu orang yang bijak itu? Tak mudah rasanya berkata dan berlaku demikian, kalau ia tak mendapat rahasia yang cukup dengan tanda buktinya. Dan aib apakah yang hendak dilemparkannya kepada si jahanam berupa manis itu, yang setimbang dengan dosanya? Maka kepalaku pun penuhlah dengan pikiran saja. Ingin benar aku hendak mengetahui kesudahan pekerjaan ini. Syahdan pada akhir bulan Sapar senja hari, bertiuplah topan yang amat kencang. Pohon-pohonan bagai terbongkar dari rumah sakit tempat aku terbaring itu bergegar rasanya. Dalam dahsyat yang amat sangat itu melayanglah pikiranku ke tempat buah hati yang hampir lepas itu. Topan yang maha kencang itu melukai hatiku. Rasa-rasa aku akan menerima kabar buruk. Rasa-rasa ingin yang amat kencang itu suatu alamat yang kurang baik juga. Angan-anganku ke Melaka pula. Sesudah pukul 9 malam barulah angin itu reda dan akhirnya berhentilah ia dari pekerjaannya, yang seolah-olah hendak memusnahkan dunia ini. Malam itu dingin amat, angin tidak bertiup lagi. Di luar sunyi benar, suatu bunyi pun tiada kedengaran. Alangkah ganjilnya malam itu, laksana malam Lailatul Qadar. Aku merebahkan badanku ke atas tempat tidur sambil menarik selimut. Lalu aku berselubung hingga mataku jua yang keluar. Kemana terbangnya pikiranku, aku lupa-lupa ingat. Kemudian tampak kepadaku sebuah sampan, makin lama makin nyata jua rupa orang yang di dalamnya. Maka tampak kepadaku dalam sampan itu Haji Salwiah duduk dengan amannya sambil menunjukkan perahunya arah ke tempat aku berdiri itu. Tengah aku beragak-agak hendak menahan perahu itu supaya jangan sampai melanggar tebing. Maka sampan itu pun terkarang hingga tersenget dan air pun masuk. Tanpa dia mengulurkan tangan meminta tolong, aku menghambur menangkap tangan orang yang dalam ketakutan itu. Tetapi astagfirullah, aku tersandar ke dinding tembok. Aduhai, aku bermimpi. Dengan hati yang amat sebal, ku coba tegak berpapah-papah balik ke tempat tidur. Alhamdulillah, alangkah ganjilnya. Aku pandai berjalan dengan tak usah diusung lagi. Lain benar rasa hati adalah sangka hatiku sesudah mati hidup kembali. Padahal siang harinya sekalian peristiwa yang terjadi pada malam itu kuceritakan kepada Mandur yang mulia hati itu. Di hadapannya kucobakan kebenaran perkataanku. Aku sudah berani berjalan perlahan-lahan dengan tak usah bertongkat atau dipapah orang lagi. Mandur itu pun turut pula berbesar hati melihat aku pandai berjalan itu. Mulai hari itu kucoba-cobalah berjalan-jalan dalam rumah sakit itu. Sedang beberapa hari kemudian aku sudah dapat mengambil-ambil angin dalam perkarangan rumah sakit itu. Niscaya seumur hidupku takkan aku mau melupakan malam nikmat yang maha baik itu.
Selang 10 hari kemudian dari malam rahmat itu, aku pun diizinkan keluar. Betapa besar hatiku boleh meninggalkan rumah pertapaan itu. Tak dapat dikira lagi, tetapi tempat itu pun tak jua kulupakan. Wahai sedang tempat jatuh lagi terkenan, ini pula tempat awak dipelihara orang. Aku pun pergilah menumpang ke tempat penumpangan yang dahulu. Di sanalah aku minta sediakan tempatku, biarpun ku bayar lebih, tetapi aku di sana sangat amannya. Hatiku bagai dikorek rasanya melihat kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan. Ingin hatiku hendak menumpang kapal itu, supaya aku dilayarkan ke tempat jantung hati tak dapat kurencanakan lagi. Tetapi aku tak mau berbuat demikian sebelum mendapat perintah dari Haji Yamin. Aku takut kerjanya batal. Kemudian ku terima pula sepucuk surat dari Melaka. Dalam surat itu dikabarkannya ia sangat bergirang hati karena aku sudah sembuh. Aku jadi heran memikirkan kebijaksanaan sahabatku itu, di mana pula ia tahu aku sudah sembuh dan telah tinggal di luar, sedang aku tak ada mengabarkan itu kepadanya. Kemudian hari baru kuketahui akan rahasianya. Rupanya mandor rumah sakit itulah jadi kaki tangannya. Lain daripada itu dikabarkannya pula aku mesti berangkat dengan kapal yang sudah ditentukannya. Dalam surat itu aku dipaksanya memakai pakaian cara Jawa, berikat setangan kepala. Demikian pula jika mendarat di Melaka. Engkau mesti menyamar, katanya, di Pulau Pinang ini. Hendaklah engkau awas, jangan berjalan malam hari, jangan menumpang kapal lain selain dari kapal yang sudah kusebutkan itu. 2 orang sekutu Abdul Fattah disuruhnya menjadi awak kapal, dan seorang lagi disuruhnya lagi kemari, akan memata-matai engkau dan agaknya. Jika dapat akan mencelakakan engkau. Sayang benar hal ini masih gelap kepadaku, dan tiada pula ku ketahui siapa gerangan kaki tangan penjahat itu. Sekarang engkau pindah ke tempat lain, makin jauh dari tempat yang sekarang ini makin baik. Dan jangan lupa engkau mengatakan kepada tempat penumpangan engkau akan menyeberang dan akan mendarat ke Melaka. Dalam surat itu aku dipaksanya memakai pakaian cara Jawa, berikat setangan kepala. Demikian pula jika mendarat di Melaka. Engkau mesti menyamar, katanya. Di Pulau Pinang ini hendaknya engkau awas. Jangan berjalan malam hari, jangan menumpang kapal lain selain dari kapal yang sudah kusebutkan itu. 2 orang sekutu Abdul Fattah disuruhnya menjadi awak kapal, dan seorang lagi disuruhnya lagi kemari, akan memata-matai engkau dan agaknya. Jika dapat akan mencelakakan engkau. Sayang benar hal ini masih gelap kepadaku, dan tiada pula ku ketahui siapa gerangan kaki tangan penjahat itu. Sekarang engkau pindah ke tempat lain, makin jauh dari tempat yang sekarang ini makin baik. Dan jangan lupa engkau mengatakan kepada tempat penumpangan engkau akan menyeberang dan akan mendarat ke Melaka. Ingat, dalam 20 jam lagi kaum penjahat itu sampai kemari. Pandai-pandailah, Syam. Niscaya sekalian pesan sahabatku itu akan kuturut benar-benar. Bukankah nasibku dalam tangannya, dan jiwaku pun rupanya hampir. Dengan tiada ragu-ragu lagi, kubelilah sebuah desta Jawa yang sudah diikat. Setelah sewa rumahku selesaikan, ku ucapkan selamat tinggal kepada tuan rumah itu, dan tiada aku lupa mengatakan aku hendak mendarat. Aku pun turunlah dan pindah ke tempat lain. Pada hari yang ketiga pagi hari, aku pun berkemaskan barang-barangku, lalu turun ke kapal dengan memakai pakaian cara Jawa. Sampai di kapal lega rasa dadaku karena aku tak dapat diganggu oleh penjahat itu di daratan. Sungguh pun barangkali ia sudah tahu aku tidak di rumah sakit lagi, akan tetapi ia sudah kecewa. Jika ditanyakan ke rumah penumpangan dahulu, niscaya dikatakannya aku tak ada di Pulau Pinang lagi. Dan takdir ia menyusul aku pun tak dapat tidak matanya memilih kepala yang berlilit serban. Orang Jawa tentu tidak akan diamat-amatinya. Di kapal aku tak usah takut, karena penyamun itu bukan di kapal itu. Agaknya mereka itu masih mengintip-ngintip aku di Pulau Pinang. Kapal itu sempit amat, penumpangnya penuh sesak.
ini pun suatu kemujuran jua, makin banyak manusia di dalamnya, makin senang aku menyamarkan diri. Alhamdulillah aku mendapat tempat yang tersuruk pula, walau aku hampir terpaksa duduk saja, tidak kugaduhkan karena orang tentu jarang datang ke situ. Pagi-pagi benar kapal pun berlayar meninggalkan negeri yang banyak memberi kesukaran itu. Keesokan harinya tatkala senja telah bersilih dengan malam, tampaklah lampu gemerlapan rupanya laksana tersembul dari dalam lautan jua. Hatiku berdebar-debar, dada gemuruh bunyinya memandang lampu-lampu yang makin lama makin dekat jua. Melaka sudah dekat, aku jadi bingung, sebingung-bingungnya, tak tahu aku apa yang akan aku lakukan. Sebentar duduk, sebentar berdiri, macam tingkah orang yang setengah gila. Sesudah kapal itu membunyikan puputnya, baru aku teringat akan diriku. Dengan tergopoh-gopoh ku kemasilah barang-barangku, dan ku kenakan benar-benar pakaian samaran itu. Tatkala bercermin, ku pandang rupaku sangat ganjil benar. Aku jadi gelak sendiri bila aku menengok rupaku yang bukan alang kepalang bodohnya itu. Hingga aku sendiri kurang percaya rupaku jadi demikian itu. Rupanya pakaian itu pun bertempat-tempat pula. Tidak selamanya lubang ikan baik untuk belut. Pakaian yang sangat menggelikan hati itu kutimbang kurang akan mengubah rupaku. Oleh sebab itu kubuka pula petiku, lalu kukeluarkan sehelai kain batik yang diberikannya dahulu 2 hari sebelum aku bertolak. Kain batik itu kusandang, dengan pakaian itulah aku menyamarkan diriku supaya jangan dikenal orang. Dalam patut mematut jua, kapal sudah menjatuhkan sauh, kami sudah sampai. Apakah yang hendak kukerjakan? Naik ke daratkah? Hendak bernanti di kapal sajakah? Aku bagai kena pesona. Mataku tiada lepas memandang daratan, meninjau tempat si jantung hati, menentang tempat orang yang akan memberi pertolongan. Iblis mengacau pula, ia membawa sesat. Mengapa aku katakan si jantung hati? Barangkali ia sudah bersendak gurau dengan suaminya. Dan sahabatku itu, ya agaknya sudah jemu menolongku. Urusannya banyak, mengapa aku dihiraukannya amat? Sanak bukan, saudara bukan. La ilah, aku rasa di atas bara. Serba salah, tak ada yang elok, tak sebuah pun yang bagus. Aku mengetuk diriku, mengapa menyerah ke orang saja? Orang sudah berkerumun menguruskan barangnya yang turun jua naik begitu pula. Tengah aku di alun ombak kebimbangan itu, tanganku ditangkap orang dari belakang. Aku bagai disambar petir. Seorang orang Jawa yang kukuh badannya berdiri dekatku, tanganku tak juga dilepaskannya. Bala apakah ini? Apa pulakah dosa yang sudah kuperbuat? Rabunkah sudah matamu Sam? Katanya sambil tertawa. Orang Jawa itu kuawasi benar-benar, dengan air mata kegirangan kupeluklah dia sekuat-kuatnya. Dia Haji Jamin. Alangkah jauh berubah pemandangan bila awak berlayar di lautan angan-angan. Senangkah engkau bersua dengan aku? Katanya sambil tersenyum. Orang yang mati berbalik hidup, agaknya tak sampai sebesar ini hatinya, sahutku dengan sangat girang. Sekarang jangan banyak cerita dahulu. Marilah kita turunkan barang-barangmu ini ke sampan. Baiklah, sahutku. Lalu barangku yang 3 potong itu kami usung. Di tepi pantai telah menunggu sebuah kereta yang tertutup. Kami pun naiklah ke dalam kereta itu. Betapa girang dan senang hatiku menginjak negeri itu, melainkan Tuhan yang tahu. Selama aku dalam kereta itu, sepatah kata takkan keluar dari mulut sahabatku itu. Disitulah aku maklum. Bahasa tiap-tiap pekerjaan yang dilakukannya ia sangat awas dan teliti benar. Bukankah kusir itu bertelinga jua? Aku dibawanya entah kemana, hingga lama juga kurasa duduk dalam kereta itu. Akhirnya kami pun sampai ke muka sebuah rumah kampung beratap seng, dan adalah pekarangan rumah itu sangat bersih rupanya. Hingga dalam malam itu lepas jua mata memandang. Dengan hati yang berdebar-debar, naiklah aku ke atas rumah itu dengan mengusung barang-barang yang 3 kerat itu. Rumah itu bersih tampaknya. Lagi lapang kamar-kamarnya, sempurna besarnya. Dalam kamar yang lain ku dengar bunyi anak menangis beriba-iba.
Ingin benar hatiku hendak mengetahui siapakah gerangan penghuni kamar itu, hendak pun kutanyakan kepada Haji Jamin. Aku kurang berani, karena 2-3 kali ia berpesan aku jangan membuka mulut dahulu bila sampai ke rumah. Dimintanya sangat-sangat supaya aku diam dan sabar saja. Aku hendak membalas dendam. Kuharap engkau diam dahulu, supaya maksudku jangan batal, katanya sampai 2-3 kali. Kulihat ia lasak amat, kadang-kadang ia hilang. Ada-ada saja helah dibuatnya supaya aku jangan berdekat dengan dia. Karena badanku penat amat, kurebahkanlah diriku ke atas tempat tidur yang sudah disediakan rupanya. Bagaimanapun letih dan lesu badanku, mataku tiada juga mau mengantuk. Makin ku tidur-tidurkan, makin bertambah jalang. Orang lain pun tentu sudah mengetahui dengan tak usah kuterangkan lagi. Jadilah jika kusebutkan saja badanku di rumah Haji Jamin, tetapi rohku di rumah dia. Jika boleh, bagai di hati waktu itu juga aku terbang ke sana, tetapi aku belum mau berbuat demikian, karena Haji Jamin meminta dengan sangat supaya malam itu aku jangan ke sana dahulu. Aku hendak membalas dendam. Aku takut ia tahu. Aku takut ia lari, katanya berulang-ulang. Tengah malam Haji Jamin datang mendapatkan aku. Senangkanlah badanmu malam ini, katanya. Besok pukul 6 kau pergi ke kampung Jawa Ujung dengan kereta yang kusuruh nanti di sini. Ingat, jangan lewat pukul 6. Engkau harus berpakaian yang semalam juga. Kemana saja engkau dibawa kusir itu, turut sajalah, ia sahabat kita. Aku tak sempat melayani engkau lagi. Banyak urusan yang akan kuselesaikan. Nah, selamat tidur. Banyak lagi yang hendak kutanyakan kepadanya, tetapi macam kilat ia menyelinap meninggalkan aku yang masih dalam bingung itu. Kudengar ia masuk ke dalam kamar orang yang di sebelah. Apa kerjanya di situ tiada aku tahu. Tetapi segera juga aku ketahui di dalam kamar itu ramai jua, kedengaran 2-3 suara orang tua-tua, ditingkah oleh tangis anak-anak yang hendak menyusu aganya. Kemudian ku dengar pula ia keluar dari kamar itu dengan tergesa-gesa bunyinya. Sudah itu tak ada lagi aku mendengar suara orang. Pekerjaan apakah gerangan yang akan dikerjakannya? Kepalaku berbelah dua pula. Setengah ke rumah yang diangan-angan, separuh memikirkan Haji Jamin. Siapakah orang yang diam dalam kamar itu? Mengapa pula mereka itu sampai jauh malam tiada juga tidur? Pukul 1, pukul 2 masih ku dengar. Akhirnya mataku terlayang. Waktu aku membukakan mataku, kulihat jam sudah 5:30. Aku menghamburkan dari tempat tidur, selimut tiada kulipat lagi. Aku bergegas membasuh muka, sudah itu lari ke kamar mengenakan pakaian samaran yang dipesankan oleh Haji Jamin. Kereta sudah menunggu karena Allah kukatakan pagi itu aku lupa sembahyang subuh. Segeralah naik, cik, seru sais kereta itu. Baiklah, sahutku. Lalu aku duduk bersandar. Sais itu membunyikan cambuknya, kuda berlari bagaikan terbang. Aku berdiam diri saja, kemana saja aku dibawanya niscaya aku turut. Begitu pula pesan Haji Jamin. Hampir setengah jam lamanya aku duduk dalam kereta itu. Kemudian kereta itu pun berhenti. Turunlah, encik. Encik boleh pergi ke rumah yang di ujung jalan ini, kata sais itu. Aku pun turun lalu menuju arah yang ditunjukkan sais itu. Kudengar di sana bunyi orang gaduh, orang berlari berkerumunan ke sana. Aku pun pergilah ke sana dengan hati yang cemas amat. Peristiwa apakah ini? Mengapa kemari aku disuruhnya? Di halaman rumah itu ada seorang perempuan sudah setengah umur. Tangannya memegang sebilah pisau berkilat-kilat tampaknya. Di dekat perempuan itu menangis 2 orang anak. Seorang baru pandai merangkak. Di beranda rumah itu tampak Abdul Fattah tengah gelisah. Mukanya pucat seperti mayat. Seluruh anggotanya menggetar bagai orang kena kutuk. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.